Oke, kali ini saya baru selesai ngerakit power untuk subwoofer. Ini bisa buat 18 in ataupun 15 in. Jadi channel A bisa untuk 18 in kali 2, channel B bisa untuk 15 in kali 2. Power ini pakai trafo 25 ampere, lalu strumnya 65 volt ataupun 60 volt. Jadi bisa pakai salah satu itu. Sekarang yang tersambung masih 60 volt, bisa dinaikkan 65 ya. Tapi ini untuk perumahan ataupun senangan sudah cukup sih, dan aman kalau pakai 60 VAC. Ini VAC dari trafo ya. Di elko juga sekitar 85 atau 80 voltan. Udah jos kalau untuk subwoofer ya. Drivernya ini saya pakainya kelas D full bridge, BD modulasi, sudah ada limiter, sudah ada proteksi speaker dan juga input balan. Jadi semua fitur power pabrikan ada di sini. Untuk penampakan powernya sebagai ya, powernya itu ini box pakainya CA20. Tampilan dari depan seperti ini ya. CA20 itu tingginya 3U atau sekitar 12,5 cm. Jadi lumayan kecil ya buat ngangkat power 18 in subwoofer. Ini daya maksimalnya bisa 3000 watt per channel kalau trafonya mumpuni ya. Tapi ini 25 ampere ya, bisa sekitar 1800-an watt lah per channel. Dan ini fiturnya komplit ya, jadi sangat jos sekali. Untuk tampilan dari atas seperti ini. Ini tampilan dari atas. Elko pakai 8 biji. Mereknya kita lihat, mereknya Epsilon. Jadi mereknya nggak usah diragukan, dijamin jos. Untuk perakitan juga tetap usahakan lumayan rapi ya, seperti ini. Untuk fitur yang banyak banget, lumayan rapi lah pengkabelannya. Lalu ini untuk kipas kita pakai kipas AC yang kencang. Ini yang harga 80 ribuan. Kanan kiri juga sama. Jadi kipas pakai yang 80.000 per biji. 2 biji sudah 160 ya. Makanya anginnya kencang biar powernya nggak kepanasan ya. Untuk tampilan belakangnya seperti ini, kita lihat. Jadi untuk box yang model baru nggak ada soket toa untuk input, adanya channel link. Jadi untuk menjambarkan power yang lain. Ini channel input, ini link output untuk ke power lain. Yang bawah juga sama, ini input yang B, ini outputnya. Dan untuk box yang baru ini pemasangannya sudah bagus, penempatan binding post, jadi nggak nabrak ke spikon ya. Kalau pakai box yang lama kita tancapkan spikon, biasanya untuk tuasnya itu nabrak ini, jadi agak susah. Untuk box yang baru ini sudah jos. Untuk kabel AC saya nggak pakai soket karena ini watt gede ya, jadi pakainya seperti ini langsungan. Kabelnya saya pakai yang ukuran gede ini. Tulisannya kita cari dulu. Ini pakainya 4 kali 1,5. Jadi ada satu kabel yang tak buat ground di sini. Nah ini di bawah ini ada yang buat ground yang warna biru. Jadi seperti itu. Ini karena power yang buat gede ya harus pakai ground ya, atau pakai harde gitu.
biar nggak nyetrum. Untuk berikutnya perakitan, untuk kabel ini saya pakai 2,5 dari elko ke trafo, lalu dari kitnya ke elko saya pakai 1,5 Makita seperti ini. Ini kabel instalasi audio pakainya BMA. Ini untuk strom bias, regulator bias, dan ini untuk soft start dan juga strom input balance. Jadi karena boxnya ngepres, modulnya harus berdiri ya. Di sini kelihatan PCB-nya. Tapi ini enggak menutup jalur angin karena masih ada space 1 sentian, jadi enggak nutup. Untuk karakter power ini kelas D full bridge, sebetulnya flat, jadi bisa buat apa saja, tinggal aksesorisnya saja. Settingnya buat subwoofer juga bisa nendang, bisa jeduk banget. Ini buat low ya mantep ya. Untuk mid lumayan jernih dan juga kencang, tapi kalau speakernya wattnya kecil ya, kalau keenakan nyetelnya bisa kobong pakai speaker pakai power ini, karena ini wattnya gede banget. Untuk yang mau pesan power subwoofer seperti ini juga bisa. Ini juga pesanan orang sini, orang Jumal, harus dirakit dulu. Ini perakitan kurang lebih hampir 1 bulan karena kemarin nunggu trafonya ini agak lama. Untuk harganya, ini power harganya 5 juta untuk trafo 25 ampere seperti ini. Ini trafonya tinggi banget ya. Video unboxing trafo sudah tak upload. Harga 5 juta, udah ada garansi driver kelas D nya 1 tahun. Lalu untuk trafo 30 ampere nambah 300.000 menjadi 30 ampere, trafonya 65 volt atau 60 volt di 5,3 untuk yang trafo 30 ampere. Tapi kalau untuk sound jenangan ya 25 cukup, sebelah untuk 18, sebelah untuk 15. Maksimal per channel 2 speaker, main 4 ohm. Nggak bisa main 2 ohm atau 4 speaker per channel. Kalau 4 speaker langsung bisa merotek, kalau apes-apesnya bisa jebol finalnya. Jadi lebih baik ikut rekomendasi saya saja, main 4 ohm atau 2 speaker. Untuk strom AC nya yang penting nggak di bawah 170 volt untuk power ini, soalnya akan bahaya kalau strom dieselnya atau strom PLN di bawah 170, karena ini yang buat bias pakai 7812. Kalau buat bias di bawah 12 volt IC nggak bekerja maksimal, mungkin akan bahaya. Makanya kalau sudah strom PLN atau dieselnya ngedrop banget, mending power supply-nya ini dimatikan saja. Kalau maksimal ya maksimal 250 volt strom PLN. Di sini lampu indikator di depan komplit. Ini bukan dari kit PCB ya, jadi ini jemperan LED. Kita lihat ada 8 kabel per channel yang nyambungnya ke kit sini. Ini buat indikatornya, jadi lebih akurat ya karena udah disetting dari bawaan PCB drivernya. Lalu untuk knopnya juga, ini knopnya yang model ke dalam, yang model pabrikan, bukan yang model keluar knopnya. Jadi dilihat lebih bagus ini daripada yang model biasa. Untuk boxnya juga lumayan tebal.
masih masuk lah untuk trafo 25 ampere, nggak begitu melengkung ya. Tapi kalau pakai merek-merek yang lain mungkin bisa melengkung boxnya karena platnya ini terlalu tipis. Untuk video Jackson ada di part berikutnya ya. Ini untuk sekedar review power untuk subwoofer saja. Untuk kalian yang mau pesan seperti ini untuk watt yang besar bisa, ataupun trafo diganti SMPS juga bisa, biar ongkos kirimnya murah, atau power tanpa trafo juga bisa. Jadi saya rakit komplit kecuali trafo, sampai tinggal masang trafo ke dioda di sini. Oke, begitu saja, jangan lupa di subscribe. Terima kasih.